Nggak kalah menarik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menampilkan gambar di HTML. Saya udah nyediain satu gambar yang saya taruh di dalam file yang sama. Silahkan teman-teman ambil gambarnya bebas, tapi perhatikan nama dan formatnya harus persis dengan apa yang akan kita tulis nanti. Formatnya sendiri bebas, nggak harus PNG, boleh JPG, boleh JPEG. Kita langsung pindah ke text editor, sedikit berbeda dengan tag-tag sebelumnya. Tag gambar nggak punya tag penutup, jadi kita hanya menulis tagnya yaitu img, tapi nggak ditutup seperti ini. Alasannya kenapa, emang defaultnya atau standarnya seperti itu. Kita hapus tag penutupnya karena emang nggak butuh. Jadi sumber-sumbernya nggak kita taruh di konten antaranya seperti ini, tapi kita taruh di atribut-atributnya. Atribut yang pertama yang penting yaitu src atau source, yaitu sumber gambarnya. Karena kita berada di satu file yang sama, satu folder yang sama, kita tinggal tulis namanya. Contoh gambar saya adalah coding.png. Sesuaikan dengan gambar yang teman-teman punya. Kalau kita lihat di browser sekarang, gambarnya otomatis muncul sesuai dengan ukuran aslinya. Tenang aja, kita bisa ubah ukurannya. Kalau teman-teman mau ngambil gambar dari link tertentu, tinggal buka gambarnya, lalu copy paste linknya, dan ditaruh di bagian source tadi. Contoh lain, kalau gambar kita berada di dalam folder, saya akan buat satu folder di sini, nama foldernya gambar. Gambarnya akan saya tarik ke dalam folder ini. Cara menampilkannya, kita harus menulis nama foldernya, yaitu gambar, lalu garis miring namanya. Kalau kita refresh, masih hasil yang sama, berarti tidak ada error atau berhasil. Itu cara kalau berada di dalam folder lainnya. Kalau di dalam foldernya ada folder lagi, tinggal kita tulis subfoldernya, seperti ini, lalu kembali garis miring. Seperti itu. Kita akan berkenalan dengan atribut-atribut lainnya. Yang pertama adalah atribut alt atau ALT. Ini adalah alternatif. Kita menulis teksnya yang mewakili gambar tadi. Misalnya gambar ini adalah teks sekolah coding. Atau saya akan menulis tulisan sekolah coding. Gunanya alt sendiri, ketika gambarnya nggak bisa ditampilkan, misalnya ketika internetnya terlalu lambat, atau contoh kedua kalau user kita harus menggunakan screen reader, jadi yang akan tentu artinya orangnya nggak bisa ngelihat, dia percuma kita nampilin gambar, makanya kita harus nawarkan teks alternatif, yaitu mewakili gambar tadi. Itu tag atau atribut yang kedua. Kita akan lanjut dengan atribut ketiga, yaitu atribut height, atau bahasa Inggrisnya adalah tinggi. Secara otomatis, kalau kita nggak nulis height dan juga nanti berikutnya adalah belajar width-nya, tinggi dan lebarnya, dia akan ambil gambar originalnya. Tapi kalau kita nentuin, kita bisa ngatur gedenya. Misalnya saya taruh height-nya tingginya 100, begitu juga dengan width-nya. Maka kita bisa lihat sekarang, dia akan otomatis mengecil dari ukuran aslinya. Teman-teman bisa gedein segede mungkin, begitu juga dengan kecil sekecil mungkin, yang jelas sesuai kebutuhan masing-masing. Itu dia, saya rangkum sedikit. Kita belajar cara mengambil gambar dengan tag img. Tag img tidak punya tag penutup, tapi dia punya beberapa atribut. Yang pertama src atau source, yaitu sumber gambarnya. Yang kedua alternatif, yaitu teks alternatif ketika gambar nggak bisa ditampilin. Yang ketiga dan keempat adalah tinggi dan lebar gambarnya. Kalau nggak ditampilkan, maka dia akan mengambil gambar originalnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan lihat gimana cara ngambil halaman website tertentu dan menampilkannya di website atau halaman kita sendiri. Kita udah belajar tentang tag link, yaitu tag A, di mana kita bisa bikin halaman baru, bisa bikin tab baru. Tapi kali ini kita ngambil websitenya tadi dan nampilin di halaman yang kita buat ini. Nama tagnya adalah tag iframe, dia punya tag pembuka, begitu juga dengan tag penutup. Kontennya tidak kita tulis di antaranya, tapi dengan atribut seperti gambar, yaitu src atau source. Lalu silahkan ditampilkan link apa yang mau kita buka. Contohnya ini saya akan membuka sekolahcoding.com.
Kalau kita tampilkan, saya refresh, dia akan loading lebih lama karena dia akan mencoba mengakses internet. Jadi tergantung koneksi internet masing-masing. Seperti ini, dia akan otomatis punya scrollnya di sini kalau dia nggak cukup dan menampilkannya sesuai ukuran dari iframe-nya. Artinya kalau ukuran iframe-nya kecil, dia akan menampilkan ukuran sama seperti tampilan smartphone. Kalau teman-teman mau ganti ukurannya, cukup menambahkan atribut height atau width sama seperti pada gambar. Kita akan besarkan 500, begitu juga dengan width-nya. Dan kalau kita save, teman-teman bisa lihat sekarang iframe-nya sudah jauh lebih besar. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sedikit notifikasi kalau nggak semua website bisa kita ambil seperti ini. Ada namanya request yang harus kita atur terlebih dahulu. Untuk beberapa website dia nggak ngizinin seperti itu, nggak bisa langsung gitu aja. Cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kali ini kita akan melihat cara mengubah format teks pada HTML. Untuk melihat listnya apa aja yang bisa kita buat, silahkan teman-teman membuka website w3schools.com. Di sini ada list lengkapnya. Yang akan kita ambil contoh adalah 3 yang umum digunakan, yaitu membuat tebal, membuat miring, dan juga untuk penekanan atau EM di sini. Kita akan lihat masing-masing. Langsung aja kita akan buat satu teks untuk dimainkan, yaitu dengan tag P, sebuah paragraf. Kita akan belajar cara memformat teks pada HTML. Kita akan membuat teks HTML-nya tebal, seperti yang kita lihat tag-nya B, jadi tinggal dibungkus dengan tag B tadi. Kita lihat di halaman indeksnya. Ini dia pada bagian bawah, HTML-nya sudah lebih tebal sekarang. Lalu kita tes lagi pada bagian teks, yaitu untuk memiringkannya, atau italic. Dan pada bagian belajar, kita akan membuat tekanan atau emphasize di sini. Refresh, teman-teman lihat. Ini EM, ini I, dan juga B untuk bold. Sekali lagi, kalau teman-teman mau lihat listnya, ada untuk membuat kecil, ada untuk delete, dia nanti seperti ada garisnya. Dan kalau mau ada warna atau highlight tertentu, bisa dengan tag mark ini. Silahkan bermain-main, silahkan dicoba-coba. Sampai jumpa di video berikutnya. Di video ini kita akan lihat 3 tag baru. Yang pertama untuk membuat jarak dengan tag BR. Yang kedua tag kosong yaitu tag div dan juga tag span. Kita akan lihat kegunaannya masing-masing. Yang pertama untuk memberi jarak, nama tagnya adalah BR. Saya akan memberi jarak di bagian paragraf ini. Jadi setelah kata website, kita akan kasih jarak sekolah codingnya. Cukup dengan tag pembuka, tidak ada tag penutup. Kalau kita lihat sekarang, di bagian sekolah coding ini akan ada jarak seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau ada baris baru, setiap teks tertentu silahkan menggunakan BR seperti ini. Penggunaannya bisa sebanyak yang teman-teman mau. Jaraknya akan otomatis memanjang mengambil satu baris kalau sudah ada 2 tag BR di sana. Saya akan kembalikan ke 1. Itu pelajaran pertamanya. Yang kedua adalah tag div. Tag div sendiri nggak punya tampilannya, jadi kita nggak bisa ngelihat perbedaannya ketika ada div atau enggak. Dia hanya gunanya untuk membuat divisi-divisi atau membuat bagian-bagian tertentu. Dia biasanya kita pakai untuk menggunakan layout pada HTML. Jadi misalnya saya mau bikin grup di sini, misalnya kode kita udah banyak seperti ini, lalu kita mau bikin dia grup-grup. Saya akan membuat tag div di bagian ini. Begitu juga di penutupnya. /div seperti ini. Jadi bagian ini khusus untuk bagian pentingnya, di mana ada H1 dan juga H2 di sana. Kalau saya refresh sekarang halamannya, teman-teman nggak akan lihat perbedaannya. Karena sekali lagi div ini istilahnya tag kosong atau nggak ada artinya sebenarnya. Kecuali nanti teman-teman udah belajar CSS, di sana kita bisa ngelakuin banyak hal. Kalau biasanya ketika kita udah punya
tag di dalam tag seperti ini, jadi tag H1 dan H2 ini berada di dalam tag div, kita akan melakukan indent atau jarak dari baris kirinya seperti ini. Seperti tag sebelumnya, ketika saya punya HTML, karena yang lainnya berada di dalam tag HTML, maka bagian head dan body saya kasih jarak 1 tab. Begitu juga dengan title, karena dia berada di dalam tag head, maka saya akan kasih jarak 1 tab lagi. Nanti teman-teman pelan-pelan akan terbiasa untuk melakukan ini. Lalu, misalnya kita akan mengelompokkan bagian ini lagi, bagian teks, kita akan bikin div baru lagi di sini. Seperti ini. Jadi kita akan kasih jarak bagian yang ada di dalamnya. Begitu juga dengan bagian yang ini. Jarak, 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 dan penutup. Ini dia cara pembagiannya. Sebelumnya nggak ada aturan khusus untuk penggunaan div ini. Sekali lagi, umumnya div ini digunakan untuk membagi seksi-seksi atau grup-grup pada bagian HTML kita agar dia lebih rapi. Jadi anggap saja ini adalah bagian header kita, lalu ini bagian kontennya, dan ini bagian footernya. Nanti teman-teman akan lihat manfaatnya lebih lagi kalau udah belajar CSS. Kita bisa ngatur style atau ngatur warnanya, ngatur jarak bagian tertentu dengan bantuan div ini, yang nanti kita akan berkenalan dengan atribut ID dan juga atribut class. Tenang aja kalau semuanya masih belum familiar, sama sekali nggak masalah. Tujuan kita belajar tag BR dan juga tag div di bagian ini. Kita lanjut ke pelajaran ketiga, yaitu tag span. Span sendiri mirip dengan div, tapi perbedaannya, tag span tidak akan membuat jarak otomatis. Yang saya maksud seperti ini, kalau saya membuat tag span di sini, misalnya bagian membuat website, saya gunakan seperti ini, kita nggak akan lihat perbedaannya di sini. Tapi kalau saya menggunakan div, di bagian membuat website, dia seperti membuat jarak baru. Karena tag div ini, dia tergolong block element. Tapi span ini, dia tergolong inline element. Langsung kita bahas, tenang aja, kalau masih asing nggak ada masalah. Jadi block element ini adalah elemen pada HTML yang dia otomatis akan ngambil lebarnya selebar viewport atau selebar browser ini. Jadi setiap ada elemen berikutnya atau elemen sebelumnya, dia akan otomatis mengisi bagian bawahnya. Jadi dia udah booking selebar browser ini tempatnya, dia otomatis sudah selebar itu. Jadi kalau teman-teman lihat H1 ini, dia termasuk block elemen. Karena teman-teman lihat H1, dia sendirian di sini. H2-nya nggak berada di sampingnya. Kita bandingkan dengan tag A ini. Tag A ini dia termasuk inline element. Saya tahu dari mana karena kita lihat di sini websitenya Facebook dan tulisan websitenya Twitter berada di satu baris yang sama. Padahal dia berada di tag yang berbeda. Ini karena dia inline atau secara default HTML akan bikin dia numpuk ke sampingnya. Berbeda dengan tag P yang ada di atasnya, tulisan selamat datang ini. Kita lihat dia punya tempat sendiri dan dia nggak ada di sampingnya seperti ini. Jadi itu dia, itu juga kenapa teman-teman lihat tag IMG ini, kalau dia berada di bagian atas, saya akan pindahkan seperti ini. Tag IMG-nya berada di bagian sampingnya, bukan di atas ataupun di bawah, karena IMG juga termasuk inline. Jadi itu dia pembahasannya sekilas tentang block dan inline. Jadi div ini termasuk block, dia akan ngasih jarak otomatis, tapi span, dia inline element atau tetap pada satu baris. Makanya teman-teman nggak lihat perubahan kalau saya menggunakan span di sini. Untuk sekarang, kita bisa lihat div dan span-nya ini nggak terlalu berguna, tapi nanti kalau
teksnya atau kontennya udah mulai banyak, teman-teman butuh ngebagi-bagi agar lebih rapi. Mau ngebagi bagian menu misalnya, lalu ada bagian untuk kontennya, bagian untuk sidebar. Di sana div akan sangat berguna. Dan lagi kalau kita udah belajar CSS atau cara menghias websitenya, div dan span akan sangat-sangat berguna. Jadi sabar aja, ditumpuk dulu ilmunya, disimpan dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Nggak kalah menarik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menampilkan gambar di HTML. Saya udah nyediain satu gambar yang saya taruh di dalam file yang sama. Silahkan teman-teman ambil gambarnya bebas, tapi perhatikan nama dan formatnya harus persis dengan apa yang akan kita tulis nanti. Formatnya sendiri bebas, nggak harus PNG, boleh JPG, boleh JPEG. Kita langsung pindah ke text editor, sedikit berbeda dengan tag-tag sebelumnya. Tag gambar nggak punya tag penutup, jadi kita hanya menulis tagnya yaitu IMG, tapi nggak ditutup seperti ini. Alasannya kenapa, emang defaultnya atau standarnya seperti itu. Kita hapus tag penutupnya karena emang nggak butuh. Jadi sumber-sumbernya nggak kita taruh di konten antaranya seperti ini, tapi kita taruh di atribut-atributnya. Atribut yang pertama yang penting yaitu src atau source, yaitu sumber gambarnya. Karena kita berada di satu file yang sama, satu folder yang sama, kita tinggal tulis namanya. Contoh gambar saya adalah coding.png. Sesuaikan dengan gambar yang teman-teman punya. Kalau kita lihat di browser sekarang, gambarnya otomatis muncul sesuai dengan ukuran aslinya. Tenang aja, kita bisa ubah ukurannya. Kalau teman-teman mau ngambil gambar dari link tertentu, tinggal buka gambarnya, lalu copy paste linknya, dan ditaruh di bagian source tadi. Contoh lain, kalau gambar kita berada di dalam folder, saya akan buat satu folder di sini, nama foldernya gambar. Gambarnya akan saya tarik ke dalam folder ini. Cara menampilkannya, kita harus menulis nama foldernya, yaitu gambar, lalu garis miring namanya. Kalau kita refresh, masih hasil yang sama, berarti tidak ada error atau berhasil. Itu cara kalau berada di dalam folder lainnya. Kalau di dalam foldernya ada folder lagi, tinggal kita tulis subfoldernya, seperti ini, lalu kembali garis miring. Seperti itu. Kita akan berkenalan dengan atribut-atribut lainnya. Yang pertama adalah atribut alt atau ALT. Ini adalah alternatif. Kita menulis teksnya yang mewakili gambar tadi. Misalnya gambar ini adalah teks sekolah coding. Atau saya akan menulis tulisan sekolah coding. Gunanya alt sendiri, ketika gambarnya nggak bisa ditampilkan, misalnya ketika internetnya terlalu lambat, atau contoh kedua kalau user kita harus menggunakan screen reader, jadi yang akan tentu artinya orangnya nggak bisa ngelihat, dia percuma kita nampilin gambar, makanya kita harus nawarkan teks alternatif, yaitu mewakili gambar tadi. Itu tag atau atribut yang kedua. Kita akan lanjut dengan atribut ketiga, yaitu atribut height, atau bahasa Inggrisnya adalah tinggi. Secara otomatis, kalau kita nggak nulis height, dan juga nanti berikutnya adalah belajar width-nya, tinggi dan lebarnya, dia akan ambil gambar originalnya. Tapi kalau kita nentuin, kita bisa ngatur gedenya. Misalnya saya taruh height-nya tingginya 100, begitu juga dengan width-nya. Maka kita bisa lihat sekarang, dia akan otomatis mengecil dari ukuran aslinya. Teman-teman bisa gedein segede mungkin, begitu juga dengan kecil sekecil mungkin. Yang jelas sesuai kebutuhan masing-masing. Itu dia, saya rangkum sedikit. Kita belajar cara mengambil gambar dengan tag IMG. Tag IMG tidak punya tag penutup, tapi dia punya beberapa atribut. Yang pertama src atau source, yaitu sumber gambarnya. Yang kedua alternatif, yaitu teks alternatif ketika gambar nggak bisa ditampilin. Yang ketiga dan keempat adalah tinggi dan lebar gambarnya. Kalau nggak ditampilkan, maka dia akan mengambil gambar originalnya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang kita akan lihat gimana cara ngambil halaman website tertentu dan menampilkannya di website atau halaman kita sendiri.
Kita udah belajar tentang tag link, yaitu tag A, di mana kita bisa bikin halaman baru, bisa bikin tab baru. Tapi kali ini kita ngambil websitenya tadi dan nampilin di halaman yang kita buat ini. Nama tagnya adalah tag iframe, dia punya tag pembuka, begitu juga dengan tab penutup. Kontennya tidak kita tulis di antaranya, tapi dengan atribut seperti gambar, yaitu src atau source. Lalu silahkan ditampilkan link apa yang mau kita buka. Contohnya ini saya akan membuka sekolahcoding.com. Kalau kita tampilkan, saya refresh, dia akan loading lebih lama karena dia akan mencoba mengakses internet. Jadi tergantung koneksi internet masing-masing. Seperti ini, dia akan otomatis punya scrollnya di sini kalau dia nggak cukup dan menampilkannya sesuai ukuran dari iframe-nya. Artinya kalau ukuran iframe-nya kecil, dia akan menampilkan ukuran sama seperti tampilan smartphone. Kalau teman-teman mau ganti ukurannya, cukup menambahkan atribut height atau width sama seperti pada gambar. Kita akan besarkan 500, begitu juga dengan width-nya. Dan kalau kita save, teman-teman bisa lihat sekarang iframe-nya sudah jauh lebih besar. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sedikit notifikasi kalau nggak semua website bisa kita ambil seperti ini. Ada namanya request yang harus kita atur terlebih dahulu. Untuk beberapa website dia nggak ngizinin seperti itu, nggak bisa langsung gitu aja. Cukup itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.